sekalian ya. Sebelum membuka itu barangkali kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Ini jumlahnya saya lihat ini ada 15 orang ya. Tunggu dulu, mana ya? Stop dulu share screen. Maaf ini dari tadi di otak-atik stop supaya muncul muka saya tapi tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri Pangeran Munta. Kebetulan saya dari jurusan Hukum Tata Negara, S1-nya di Fakultas Hukum UNAS 86, S2 dan S3 di Pajajaran, kemudian di diplomanya itu di Nederland mengenai Diploma in Forensic Medicine tahun 2004. Kemudian riwayat singkat jabatan pernah menjadi PD1 di Fakultas Hukum UNAS tahun 2007 dan hanya sekitar 9 bulan menjadi pembantu dekan 1, diminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendampingi di Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2007 sampai 2012. Saat ini dipercaya Pak Rektor UNAS sebagai Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. Itu kira-kira riwayat singkat. Saya asli dari Bugis ya, kelahiran tahun 61 yang lalu. Itu kira-kira. Sekarang Bapak Ibu saya juga ingin berkenalan supaya lebih dekat ya. Yang pertama dulu Ibu Salawati dari kecamatan ya. Silakan Bu perkenalkan diri secara singkat-singkat saja dulu. Maaf ya. Ini muka saya mau tampilkan tapi tidak bisa karena ada masalah teknis. Silakan ya. Bu. Oke, baik Prof, makasih. Selamat siang teman-teman semua. Saya akan memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Salawati, saya bekerja di Kecamatan Malinau Selatan, Prof. Ya. Silakan. Ya, saya S2 saya di Unmul, jurusan Keuangan Daerah, Pak Prof. Oh, Keuangan Daerah. Ya. Asli orang Kalimantan ya? Saya asli Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau, pelosok Pak Prof. Oke ya, selamat, semoga S3-nya sukses. Selanjutnya siap, saya Pak. Ke Pak Dede Gledwin. Pak Dede silakan perkenalan singkat sebelum saya sampaikan untuk RPS-nya mata kuliah kita. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Gledwin. Saat ini bekerja di instansi Kecamatan Mentarang, sama satu kabupaten dengan Ibu Salau dari Kabupaten Malinau. Sebelumnya S2 saya di Universitas Terbuka, Magister Administrasi Publik, S1-nya Pemerintahan. Demikian Prof, perkenalan singkat, terima kasih. Oke, ya ini karena tidak bisa kamera langsung, ini ada foto yang saya dapat satu, ini kira-kira kurang lebih muka saya ya. Nah, mukanya saya mirip-mirip mukanya Bapak Ibu semua. Umur-umurnya sekitar itu barangkali ya. Oke, kemudian saya berikutnya Ibu Jessica Wilius. Silakan. Siap, Prof. Izin perkenalkan diri, nama saya Jessica Wilius. Saya saat ini bekerja di Kecamatan Malinau Utara sebagai Sekca Malinau Utara. Untuk S2 saya seperti sama dengan Pak Dede di Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Terima kasih Prof, salam kenal. Ya, terima kasih Bu Jessica. Sekarang Pak Herman, silakan Pak Herman. Siap, izin Prof. Halo, Pak Herman. Siap, ya, kalau begitu kita Pak Jimmy Sakai dulu. Pak Herman ya. Ya, Pak Herman. Ya, Prof. Pak Herman tadi ada. Silakan. Ya, Prof. Izin perkenalkan. Silakan, Prof. Pak Herman. Ya, izin memperkenalkan, nama saya Herman, Prof. S2 saya Hukum Pembangunan Universitas Airlangga. Izin, Prof. Oh ya, terima kasih banyak Pak Herman. Sekarang Pak Jimmy. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam kenal Prof. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jimmy Sakai. Saat ini bekerja di salah satu instansi kecamatan sama dengan teman-teman yang lain yang sebelumnya di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. S2 saya di Universitas Borneo Tarakan, ilmu hukum, Prof. Terima kasih.
Luar biasa ini dari kecamatan S3 semua ini, woy, bisa dibayangkan nanti majunya nih. Anak Karakang ini ke depan kalau dokter nanti ini SDM-nya. Kasih. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya Pak siapa? Pak Bahtiar. Bahtiar Tamrin. Mangga Pak Bahtiar. Siap Prof, izin memperkenalkan diri, nama Bahtiar Tamrin. Saat ini bekerja di Polda Kalimantan Utara. Ya. S2 saya dari Polda. Universitas Borneo Tarakan, ilmu hukum, kemudian asal dari Sulawesi Selatan. Ya. Terima kasih. Wah, sama dari Rita ini ya. Ya, siap dok. Selatan. Siap, Di Prof. mana itu? Kabupaten mana Pak? Pak Bahtiar? Dari Kabupaten Bone Prof. Oh, Bone ya. Dekat-dekat Pindrang. Saya dari Pindrang, lahir di Parepare. Siap, Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Kemudian Pak Rondi. Ya, izin Pak Prof. Ya, silakan. Saya pakai. Ya. Silakan. Pak Rondi Abriandi. Sini mati Ya. lampu Pak Prof. Jadi sinyal agak susah. Izin Pak Prof. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Rondi Abriandi. Ya. Saya bekerja di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Pak. Dan S2 saya di Universitas Muhammad Warman, Oh ya. jurusan Kebijakan Publik, Pak. Demikian perkenalan, salam kenal Pak Prof. Terima kasih. Ya, makasih Pak Rondi. Selanjutnya Pak siapa lagi? Pak Yosua ya. Izin Prof. Nama saya Yosua. Lanjut. Bayangan Prof. Saya dari bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan sekarang mengambil S3, sebelumnya S2 dari Universitas Muhammad Warman, S1 dari Teknik Mesin UNAS, Prof. Terima kasih, Prof. Oh ya, makasih Pak Joshua. Sekarang Pak Jos Prianto ya. Sudah tadi? Belum, Prof. Selamat siang, Prof. Ya, siang. Silakan. Kenalkan, saya Jos Prianto. Saya bekerja di Kecamatan Malinau Selatan. S2 saya, S1 dan S2 saya dari FISIP Unmul Kebijakan Publik. Wah, umur ya. Mantap Pak Jos. Nama Siap. pendeknya Pak Jos ya atau Pak Anto? Siap, Pak Jos. Panto. Oh, Pak Jos. Oke. Panto aja. Panto ya. Nah, Ya, sekarang Panto namanya. Ibu Lampang ya. Ya, Silakan Bu. selamat Lampang, sore Apai. Prof. Sore. Ya, salam kenal. Ya, silakan. Ya, salam kenal Prof. Nama saya Lampang. Saya bekerja di Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagai camat juga, Prof. Ya, S2 dari administrasi publik. Demikian, terima kasih. Oh. Oke, makasih. Siapa lagi belum? Kistaya, Pak. Ibu ini atau Kak Bapak? Bapak-bapak, Pak Prof. Oh, Bapak. Ya. Bapak Kistaya, silakan. Saya. Halo? Belum Om kali ini. Jaringannya. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Sudah, Pak Prof. Oh, sudah semua ya. Oke. Pak Kistaya tidak bisa ya. Nah. Apakah di layar sudah kelihatan? Masih foto gambar, Pak Prof. Belum, Prof. Oh, masih belum, berarti saya ke share screen dulu ya. Oh, tunggu dulu. Bentar dulu ya, sabar dulu. Ini laptopnya laptop baru, jadi kurang penguasaannya kurang bagus. Bentar, sabar dulu ya, Bapak-Ibu sekalian ini. Share screen ya, saya. Di layar sudah ada ya? Belum, Prof. Nah, ini materinya aja, Prof. Sudah ada materi? Sudah kelihatan? Ya, materi yang udah kelihatan. Jadi ini kira-kira RPS. Apa itu RPS? Rencana Pembelajaran Semester. Ya, ini RPS ya, khusus filsafat ilmu ya. Kita langsung saja ke
poin-poin yang akan kita diskusikan selama proses pembelajaran 1 semester ya. Ini kita lihat ini ya, nomor 1 ya, lihat ya orientasi, maksudnya perkenalan pada hari ini kita. Nanti pertemuan berikut orientasi dan pengertian pokok pada pertemuan kedua. Kemudian nanti kita tiba di hakikat ilmu pengetahuan, anatomi dan ciri ilmu pada pertemuan ketiga. Begitu pula pengetahuan ilmiah dan klasifikasi ilmu. Dan pada pertemuan keempat, kita akan membahas hukum sebagai objek ilmu pengetahuan. Kemudian nanti di pertemuan kelima, kita akan membahas sumber-sumber pengetahuan. Ya. Pertemuan ke-6, konsep rasionalisme, empirisme, kritis, dan fenomenalisme. Disinilah kuncinya itu filsafat, ada aliran-aliran. Ya, kita nanti masuk satu persatu ini. Kemudian ragam pengertian tentang kebenaran, teori-teori kebenaran. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, yaitu ke-7. Nanti juga kita akan bahas itu apa itu logika, ya. Apa itu penyelidikan empiris, pertimbangan normatif dan rasionalitas. Itu pertemuan ke-8. Kemudian ke-9, konsep ilmu pengetahuan dan hukum. Bagaimana itu hubungannya antara ilmu dan hukum itu sendiri. Pada pertemuan ke-10 kita akan mendiskusikan disiplin ilmu hukum dan perkembangan ilmu hukum. Jadi kita akan soroti nanti ilmu hukum itu sendiri sejak awal, ya, perkembangannya sejak awal munculnya dan perkembangannya hingga saat ini. Lalu nanti kita masuki peran dan tanggung jawab ilmuwan dan profesi hukum. Kemudian pertemuan berikutnya metode ilmiah. Di sinilah nanti ini kuncinya, ini sentralnya pembahasan kita, karena mata kuliah filsafat ilmu ini disampaikan, diajarkan di S3, tidak diajarkan S1, S2. Apa maksudnya? Maksudnya metode ilmiah inilah yang diajarkan dalam filsafat ilmu untuk nanti mendapatkan atau menemukan temuan-temuan baru atau yang biasa disebut dengan novelty. Kalau dalam peninjauan kembali ya dalam dunia hukum ada namanya novum, ya, hal-hal baru. Kalau dalam filsafat ilmu ini kita akan arahkan mahasiswa supaya menemukan novelty, apa hal-hal baru ditemukan dalam penyusunan disertasinya. Kemudian di pertemuan ke-13 paradigma ilmu pengetahuan, ya. Itu poin-poin besarnya kira-kira ya yang akan menjadi kajian kita selama pembelajaran di filsafat ilmu ini. Kemudian buku-buku ini banyak sekali yang bisa Ibu baca ya, buka-buka atau siapa tahu ke mall atau ke Gramedia, ini banyak buku, ada Bahtiar filsafat ilmu. Kemudian Berling ya, Inleiding tot the Wissenschaftslehre, pengantar ilmu filsafat ilmu. Ada Brueging ya, Reps dan Reflections. Ya, kemudian ada Coil ya. Kemudian ada Dimyati, pemikiran hukum, konstruksi epistemologis berbasis budaya hukum Indonesia. Kemudian ada Wardiono ya, berjudul paradigma rasional dalam ilmu hukum. Dan ada juga ini M2 ya, filsafat ilmu pengetahuan. Ada Sitanala ya, Trust and Reason. Dan banyak lagi ya buku-buku yang lain. Ada juga ini Kuijsberg ya, filsafat hukum. Ada Liang Gi ya, pengantar filsafat ilmu. Ya. Kemudian Katsok, Elements of Philosophy, dan macam-macam ya, banyak saya kira ini. Ini yang saya juga sering pakai ini, bukunya Sonny Kraft nomor 12. Ilmu pengetahuan sebuah tinjauan filosofis. Ya, ini ada Thomas Kuhn juga, The Structure of Scientific Revolution ya. Banyak. Saya juga bisa bantu-bantu Bapak Ibu, ada bukunya itu Yuyun Surya Sumantri ya, filsafat ilmu juga. Itu bisa. Pokoknya dapat Bapak Ibu judul-judul buku di apabila ada misalnya penugasan ke Jawa atau ke Sulawesi ya, atau kemana saja, ada judul-judul ya barangkali bisa dibeli ya sebagai salah satu referensi. Nah ini banyak sekali, ada 21, banyak ya buku ini ya bisa dijadikan referensi. Tapi intinya
baca saja buku-buku atau beli buku yang judulnya Filsafat Ilmu, ya. Nah, itu kira-kira pengantar pertemuan kita pada siang hari ini. Saya kira ya, karena ini hanya pertemuan awal saja, pengantar saja, saya ingin juga sampaikan kontrak belajar selanjutnya kita adalah bagaimana memberi nilai nanti ya. Ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, bagaimana cara memberikan nilai. Nilai itu parameternya kalau saya 2 saja. Ya, 1 kehadiran dan yang kedua tugas-tugas. Itulah nanti digabung untuk memberikan nilai. Tapi saya lebih memprioritaskan nanti di kehadiran. Jadi biar tugasnya jelek-jelek atau tidak terlalu bagus, tapi kalau kehadiran bagus itu bisa nilainya bagus. Tapi kalau kehadiran rendah, ya tidak bisa menolong banyak. Tapi lebih bagus itu kehadirannya bagus karena bisa menolong nanti tugas-tugasnya sehingga nilainya bisa lebih bagus, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu pengantar kita pada hari ini, tidak terlalu banyak ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan mendalami materi ini secara sistematis. Karena ini memang pertemuan pertama hanya perkenalan saja ya, orientasi saja ya. Ya, orientasi filsafat ilmu. Apa intinya sebetulnya kita mempelajari filsafat ilmu supaya Bapak Ibu nanti menemukan metode ilmiah. Ya, metode ilmiah inilah yang dipakai nanti oleh Bapak Ibu menyusun disertasi untuk mendapatkan hal-hal baru atau yang biasa disebut dengan novelty. Ini semua yang diharuskan semua disertasi ada novelty-nya. Apa hal-hal baru yang ditemukan dalam disertasi ini. Nah, itu kuncinya ini mata kuliah sehingga diajarkan hanya di S3. Di S2 S1 tidak diajarkan ini mata kuliah filsafat ilmu. Karena intinya filsafat itu metode ilmiah untuk dipakai menemukan hal-hal baru dalam menyusun disertasi nanti. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu pembukaan kuliah kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Selanjutnya absennya ya, kita perlu ada ketua kelas barangkali Bapak Ibu ya. Maaf ini belum bisa muncul muka saya secara live karena ada masalah teknis dari tadi di otak-atik staf belum bisa. Mungkin pertemuan berikut ini sudah bagus insya Allah. Ada hal-hal yang mau ditanyakan? Ibu Salawati? Izin Prof. Ya, silakan. Ya. Pak Jos. Ya, kita sudah punya ketua kelas Pak Prof, Ibu Salawati. Oh, tidak salah pilih lah. Ya, Ibu Salawati, bagaimana cara menyebutnya ini, Bu? Mungkin yang punya nama yang disebutkan Pak Prof. Ya, Ibu Wati, yang tidak terlalu panjang disebut. Ibu Wati. Ibu Wati. Ya. Oh, Ibu Wati. Nah, itu lebih bagus. Singkat, padat, jelas. Ya. Bagaimana, Ibu? Tidak keberatan dipanggil Ibu Wati saja? Ya, siapa Prof? Nama panggilan saya kalau di sini Salau, Pak. Maka 2 tuh nambah aja tuh, Pak. Nama saya Salau, Pak. Jadi dipanggil Ibu Salau. Oh, Salau. Ya, jadi saya Pak Jimmy, Pak Jos, Ibu Lampang, Pak Dede, dan juga Ibu Jessica dan Rondi itu satu ini semua, Pak. Satu alumni kerja. Oh ya, oke. Bagus ini, satu kelompok terbang ya. Iya, satu kelompok terbang ya. Ya. Pergi umrah atau ke Vatikan. Ya, siapa? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Pak Herman, ada nggak? Tidak ada ya? Ibu Salau ini ke kelas ya. Ya, jadi yang hadir pada hari ini 11 orang. Siapa, ya? Prof? Dari berapa seharusnya ini pesertanya? Dari 16, Pak. Izin. Seharusnya Pak. berapa? 16, Pak. Oh, 16. 16 ya. Berarti lagi 5 orang ini kita tunggu-tunggu. Nah, jadi ya, tadi hari pagi ini ada kan masuk, Pak, Prof. Oh, ya, ada tadi pagi. Ya, mungkin belum masuk ya. aja, Prof. Oke. Jadi absensinya ini Ibu Salau nanti yang melaporkan ke akademi bahwa pada hari ini setelah dibuka mata kuliah filsafat ilmu ya. Ya, dengan siap. dihadiri 11 orang peserta dan dosennya saya sendiri. Ya, itu kira-kira pertemuan kita ini. Apa? Masih ada mata kuliah lagi setelah filsafat ilmu? Tidak ada lagi? Untuk hari ini sudah terakhir. Sudah terakhir. Tadi pagi berapa mata kuliah Pak Jos?
Tadi pagi 2 mata kuliah, Prof. Oh, 2. Berarti ini Sepertinya 3 dengan masih. saya ya. Ya, ini yang ketiga, Pak. Prof yang ketiga. Oh, Ini. sebetulnya ini bonus besar ini orang kuliah S3 ini ya. Siap. Untuk ada namanya dulu COVID. Siap. COVID mewariskan namanya Zoom. Zoom membawa hikmah bagi orang yang mau lanjut melalui yang jarak jauh. Toh? Jadi memanfaatkan betul dengan bagus, Pak. Ya, tidak, ya syukurlah Bapak punya kesadaran untuk mau lanjut S3 ya dengan menggunakan perangkat Zoom. Tapi pertemuannya kan juga nanti ada luring ya, supaya bisa jalan-jalan juga ke Makassar, ketemu langsung dosen-dosennya. Ya. Kalau nggak salah itu pernah 1 kali nanti pertemuannya ya, yang luring ya, kuliahnya. Ya, Pak Profesor. Ya, saya kira demikian pertemuan kita untuk membuka mata kuliah ini saja dulu. Ya, mengenai buku-buku referensi silakan kaji atau beli buku-buku yang judulnya Filsafat Ilmu. Ya, minimal 1. Ya, Prof. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini muka saya secara live tidak bisa muncul karena ada kesalahan teknis di laptop saya ini. Saya nanti menggunakan perangkat lain kalau kuliah berikutnya. Tapi ini mudah-mudahan sudah bagus nanti ya. Setelah saya perhati. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum dan selamat sore. Sore. Sore, Prof. Oke, ingin saya keluar ke Sore, Pak Prof. saya akan melanjutkan Tuhan perjuangan memberkati, lagi Pak yaitu Prof. menguji. Oke, baik. Semangat, Prof. Teman tugas semua. Oke, siap Pak.